Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi saya ucapkan selamat datang di HTQ Podcast. Jadi pada HTQ Podcast ini kita akan membahas sesuatu yang penting. Ya, jadi ada beberapa hal terkait tema ini. Jadi tema ini benar-benar penting. Saya sering ditanya oleh beberapa orang dan beberapa teman saya tentang tema ini. Nah, sekarang kita bisa berbincang-bincang. Jadi temanya adalah cara manajemen waktu antara mengaji dan kuliah. Masya Allah. Seperti itu. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Yolan Hardika Pratama dan pada podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat hebat sekali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya perkenalkan ya. Kami perkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini namanya Razik Ahmadi. Jadi beliau itu kalau kita telusuri jejak riwayat pendidikannya, beliau ini seorang pengajar dan pelajar Al-Quran. Linear banget. Masya Allah. Dari mondok di Pondok Pesantren Al-Aziziyah selama 6 tahun ya. Alhamdulillah 6 tahun. Jadi mondoknya lama di salah satu pondok terbesar pertama Pondok tahfiz pertama di Lombok. Tentu saja itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Kemudian sekarang beliau di jurusan beliau kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekaligus mengajar ya. Kuliah sambil mengajar. Jadi mengajar di Tursina IBS Malang. Oke, tanpa berlama-lama ya saya ingin bertanya dulu Gus. BTW kita panggilannya kalau di HTQ itu Gus dan Ning untuk menghormati, untuk takzim kepada Al-Quran. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat. Antum gimana? Sehat. Gus Alhamdulillah. Sehat juga. Sehat. Walaupun puasa gini masih semangat. Walaupun puasa tetap semangat tentu saja. Siang hari nggak ada niat mokel Gus Yolan? Tidak ada dong. Kita ini sudah. Walaupun tadi banyak lewat warteg ya. Ya, melatih iman. Walaupun membawa sapu, siapa tahu bisa dipakai identitas palsu ya. Seperti itu. Fadol. Kita langsung masuk ke tema aja Gus, biar tidak berlama-lama. Terkait dengan manajemen waktu mengaji dan kuliah. Tapi saya sebenarnya pengen mendengarkan pengalaman antum, pengalamannya Gus. Ketika dulu kan di Ma'had UIN Malang ini seperti yang kita tahu ya. Ma'had UIN Malang ini sangat sibuk ya. Pertama mulai dari pagi itu sudah kegiatan. Iya, Sobahul Lugoh. Sebelum Sobahul Lugoh Wirdul Latif dulu. Iya, Wirdul Latif. Dari subuh itu udah ada kegiatan ya. Dari subuh itu udah ada kegiatan, terus lanjut ke kuliah, terus siangnya PKPBA, terus malamnya Taklim. Nah, itu habis taklim setoran. Iya, habis taklim setoran. Ya Allah, itu kegiatannya sangat padat ya. Jadi saya ingin tahu ini pengalamannya yang berkesan terkait dengan manajemen waktunya antum nih Gus. Monggo, gimana pengalaman ketika di Ma'had berarti pengalaman ketika di Ma'had ya. Bagaimana memanajemen waktu gimana? Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ketika di Ma'had dulu Gus Yalan ya. Jadi saya dulu berarti di Ma'had itu tahun 2019. Dan sebelum corona, tepat sebelum corona. Ya, benar. Jadi di Ma'had itu enggak genap sampai 1 tahun, tepatnya di pertengahan atau di semester genap. Di situ udah mulai corona tuh. Jadi ketika ujian tengah semester, udah libur. Udah disuruh pulang ya. Disuruh pulang waktu itu. Jadi ketika di Ma'had dulu, kalau kita coba breakdown ya kegiatan di Ma'had itu mulai dari subuh bangun tidur, sholat, kemudian habis itu Wirdul Latif, kita Sobahul Lugoh. Jadi habis Sobahul Lugoh itu kira-kira kalau mulai kuliah 6:30, maka kita kan nggak ada waktu lagi kecuali untuk mandi. Berapa itu kira-kira selesainya Sobahul Lugoh? Sobahul Lugoh itu kira-kira selesainya jam 5:30 maybe. Setengah 6 ya selesai. Sisa waktu kurang lebih 1 jam untuk persiapan kuliah. 1 jam sangat itu untuk mandi singkat banget. Maka ketika misalnya kita mulai kuliah 6:30, itu mungkin waktunya ya full untuk mandi gitu. Maka ketika seperti itu kondisinya biasa saya pribadi ya kadang-kadang walaupun juga kadang-kadang enggak itu mensiasati hal tersebut itu untuk murojaahnya kapan? Perjalanan biasanya Gus Yolan. Perjalanan. Kan ketika di pondok dulu kami dilatih untuk bawa Quran kecil. Bawa Quran kecil. Itu
dawuh guru kami dulu. Oke. Jadi untuk menyediakan Quran kecil di kantong biar apa? Agar kita bisa ngaji di situasi dan kondisi bagaimanapun. Darurat. Ya. Darurat. Nggak Jadi apa-apa. kondisi seperti ini misalnya. Mm-mm. Kuliah mepet, ya perjalanan kuliah berarti kita bisa deres. Iya. Apa yang sudah sekiranya lancar. Nah gitu. Iya. Kalau misalnya waktunya mepet atau misalnya waktunya enggak seperti tadi kejadian ya, waktunya enggak mepet maksudnya. Iya. Kuliahnya jam 8.10. 8.10 misalnya kan itu Ah, jadwal kan 8, 6.30 8.10 8.10. atau 9.50. 9.50. Kalau kejadiannya kuliah di jam 8.10 maka kita bisa deres habis sholat logoh bisa balik ke masjid lagi untuk deres lagi gitu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Sebelum sarapan. Sarapan iya, tentunya. masih ada waktu. Itu bisa diselipin di situ. Karena juga sebagaimana teman-teman tahu kalau di UIN Malang ini jam istirahatnya itu bukan dipakai benar-benar istirahat teman-teman. Tapi kita dipakai untuk tashih. Jadi Tashih. ketika Iya, mahat iya. masih offline dulu, kalau teman-teman libur atau jam kosong ketika kuliah, bukan libur, jam kosong ketika kuliah, maka jam kosong itu dipakai untuk tashih. Iya. Ada kewajiban untuk tashih Quran. Ya, Jadi kemarin benar-benar padat sekali. Ya, benar. Jadi selain bayangin balik kuliah untuk istirahat, orang-orang mungkin istirahat, kita enggak. langsung Anak tasih. mahat itu langsung tasih gitu. Iya, Kalau kemarin- mereka enggak iya. tasih, ya konsekuensinya nanti ke depannya bakal molor untuk apa namanya benar-benar. khotam Iya. jusnya gitu. Harus selesai ya kalau Harus tasih selesai. itu Kalau juga. tasih itu Iya. jadi kita selesai baca 30 juz. Itulah Pantas. kewajiban di tasih itu gitu. Pantas kemarin makanya di Mahat tuh saya datang, Mhm. itu rame banget. Rame Itu orang padahal ngantri. itu Pada tasih. waktu istirahat. Itu waktu istirahat. Nah, saya datang ke lantai 4 itu kok orang-orang tasih gitu. Oh, rame. Itu tasih. Emang ada kewajiban untuk itu. Nah, itu di pagi harinya Di pagi. Gus Yolan. Di pagi hari. Adapun misalnya ketika tasih, saya juga ketika tasih itu jus-jus yang saya masih agak lancar, itu saya biasa bil ghaib. Oh, bil goib. Ya, jadi itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Oh, alhamdulillah. Untuk ustadz diperbolehkan. Oh, nggih. Beberapa ustadz itu memperbolehkan karena kebetulan saya dulu kelas tartil ya. Nggih. Kelas tartil bukan kelas tafsir kan ada kalau di pembagian namanya taklim Quran itu ada kelas tafsir paling atas, di bawahnya Iya. tartil. Iya. Saya ngomong kelas tartil bukan kelas tafsir. Oh, belum kelas Belum kelas tafsir. tartil, belum kelas tafsir sorry. iya. Kelas tartil dan itu alhamdulillah udah diperbolehkan. Udah diperbolehkan. Diperbolehkan untuk bil ghaib. Nah, jadi jus-jus yang saya agak lancar, maka tasihnya saya waktu itu ya apa namanya? Bil ghaib. Jadi enggak bin nazar. Jadi saya enggak lihat mushaf untuk tasihnya. Itu salah satu cara saya untuk ngakalin gimana saya bisa murojaah. Berarti benar-benar diselipin di antara Diselipin. kesibukan yang sangat sekalian tasih. Oh, Kan maksudnya sekali mendayung 2-3 terlampaui. Iya, Ini iya. kita setoran tasih pun kita dapat murojaah sekalian, iya, ya kan? iya. Nah, itu kalau waktu pagi. waktu pagi. Kalau zuhur, sekiranya kan kalau mulai waktu zuhur tuh 12.30. 12.30 istirahat tuh. Istirahat 12.30 masuk Sampai- usialan. Oh, masuk. 12 berapa masuk kalau di jam? 12.20. 12.20 masuk. Iya, sekarang 12.10 malah. 12.10 Iya, sekarang. makin Kalau dulu mepet. 12.20 kan? Iya, Itu setidaknya waktu pada zuhur itu masih ada beberapa waktu untuk murojaah. Sekiranya itu dapat ngaji beberapa halaman lah. Beberapa halaman untuk ngaji di sela-sela waktu itu. Sebelum masuk PKBB. Sebelum masuk kelas ya. masuk kalau ada kelas siang. iya, Kalau masuk nggak ada kelas. bisa luas itu iya. leluasnya kita ngaji di waktu baru Iya, zuhur. iya. Baru kemudian setelah itu PKPB di jam 2. PKBB jam. Nah, sampai jam berapa PKBB-nya? Pakai jam 5 dulu. Sampai kan, jam 5. Jam 5 sampai maghrib kan persiapan tuh mepet Oh, tuh. mepet banget tuh. Pada maghrib baru ada waktu lagi untuk ngaji. Iya, gitu. iya. Gitu kalau pembagian seperti itulah. Pada isya terus kita taklim, pada taklim terus setoran di HTQ. Setoran di HTQ. Setoran di HTQ. Sembari bisa dipakai murojaah juga. Sembari murojaah. Oh, Karena kan iya. untuk teman-teman HTQ kan dikasih kelonggaran gitu. Untuk Iya, balik iya. mahat kan bisa sedikit jam. lebih dari Iya. jam 10 gitu. Iya. Gitu mungkin kalau terkait dengan pengalaman Oh, di pengalaman berarti di mahat. Ya, intinya pengalaman di Mahat itu benar-benar sangat sibuk ya. Kita harus bagaimana Bener-bener manage waktu bener. manage waktu. Kalau enggak manage waktu ya wis pakai istirahat jagongan. Bener. Main-main HP ya istirahat. Kan katanya ustadz kita Gus Yolan, apa kata dahulu guru-guru kita itu bahwa ngaji itu bukan cari waktu luang, cuman diluangin. Oh. Demikian juga kan maksudnya benar-benar kita coba luangkan gitu di perjalanan. Mencoba meluangkan mencoba waktu di antara kesibukan itu. Kesibukan itu. Benar, gitu. benar. Emang benar. sebagai siswa tuh Gus Yolan, kayaknya mungkin juga antum merasakan Iya, kalau iya. yang kuliah di UIN Malang ya, Iya, teman-teman sekalian, itu pasti saya rasa semuanya merasakan kalau ada culture shock di mana kita semulanya benar, mungkin benar. agak longgar ya ketika dulu di SMA, di MAN Iya. atau di pondok mungkin nggak Walaupun seketat walaupun pondoknya pondok tambis, bahkan iya. walaupun pondok juga mungkin. Jadi ketika masuk UIN Malang, harus tugas-tugasnya harus benar-benar di-manage ya, balance antara kuliah. ngaji, kuliah gitu. Kalau di Apalagi pondok kuliah tugas lagi. Ya kalau di pondok kan enak dulu. Nah, kalau di pondok ayo ngaji, sekarang ngaji ayo aja. Oi. Jadi, Tugasnya sedikit lah di Iya. pondok. Kalau di kuliah tugasnya numpuk, pun tugas murojaah, tugas Iya. hafalan, nah gitu. seperti itu. Seperti itulah kurang lebih Gus Yolan. Seperti itu. Jadi kita lanjut sekarang. Mungkin setelah mendengar pengalamannya, kita mungkin pengen tahu bagaimana sih kan
cara-cara antum yang tadi bagaimana Iya. menyisipkan meluangkan waktu Meluangkan di antara waktu. kesibukan itu. Bagaimana sih awalnya antum nih bagaimana caranya Gus Rozik ini memanajemen waktu antara mengaji dan kuliah? Maksudnya dalam artian kayak gimana ini Nah, dulu? bagaimana caranya? Maksudnya kan tips-tips yang tadi Iya. meluangkan seperti itu gimana? Bagaimana Oh. cara membuat manajemen kan Oh, kesibukan tentu orang ya. beda-beda Ya, tentu saja. tentu benar-benar Gus. Nah. Tentu hal pertama yang harus kita tetapkan ketika sebelum breakdown lagi kita belum menyusun namanya manajemen waktu tadi, kita ngatur kegiatan dan sebagainya. Tentu hal yang paling utama itu teman-teman sekalian itu tujuan, goalsnya gitu. Harus jelas dulu. Teman-teman ini pingin misalnya dalam 1 bulan itu dapat murojaah atau dapat ziyadah berapa juz. Ini penting banget. Jadi ketika ada goals ini, jadi kita berusaha bagaimana caranya untuk mencapai goals tersebut gitu. Berarti harus ada tujuan Harus yang ada jelas. tujuan jangka pendek. Jadi tujuan kan dibagi jadi 2 Gus. Ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini menunjang tujuan jangka panjang. Gitu. Seperti misalnya 1 tahun mari kita katakan kalau kita pengen dapat 1 tahun itu 5 juz. Atau ya 5 juz lah, taruh 5 juz ya. Kita taruh 5 juz. Maka dengan demikian jangka pendeknya gimana nih? Biar bisa 1 tahun 5 juz di tengah-tengah kesibukan kita. 1 tahun ada 12 bulan. Ya 1 Quran yang 15 baris itu ada 20 halaman. 20 halaman. Berarti 1 juz butuh waktu 20 hari kalau store 1 hari, halaman. 1 halaman. Kalau 1 halaman, kalau setengah halaman butuh 40 hari. 40 hari. Berarti 1 bulan 10 hari. Ya kan 1 bulan 10 hari gitu. Jadi ketika misalnya target kita nih 5 juz 1 tahun, 5 juz 1 tahun, maka berarti kan otomatis kita setidaknya dalam 10 bulan, taruhlah 2 bulannya kita libur setoran misalnya. libur setoran. 2 bulannya malas jadi ada 10 bulan nih. 2 bulannya nih liburan dan segala macamnya. Di-press di 2 bulan itu gitu. Jadi ada 10 bulan efektif kita untuk ngafal dan murojaah misalnya. Dari 10 bulan gimana biar dapat 5 juz tadi. Kalau 10 bulan nih gimana berarti Gus Yolan? Kalau 5 juz berarti 10 bulan itu harus di setiap bulannya harus dapat berapa? Setengah juz kan? Iya. Kalau mau dapat setengah juz berarti 10 berapa? 10 halaman. 10 halaman. 10 halaman di breakdown lagi. Biar dapat 10 halaman nih seharinya harus ngapal berapa? Gitu. Sehari harus dapat berapa? Untuk biar dapat 1 bulannya setengah juz tadi, 10 halaman tadi. Berarti gitu. kita harus benar-benar membreakdown bagaimana tujuan pendek dan tujuan panjang Benar, kita. kalau katanya di buku detail. Atomic Habits itu Atomic Gus Yolan. Habits, gimana? Semakin rinci itu semakin baik. Jadi semakin kadang ya ada penelitian Gus Yolan di buku Atomic Habits itu dijelaskan ada penelitiannya ada tiga golongan nih. 3 golongan. Ini 3 golongan ini mereka sama-sama punya tugas untuk pingin menurunkan berat badan, pingin membentuk otot lah gitu. Golongan pertama di antara 3 golongan ini mereka cuma dikasih tahu bahwa kamu punya kewajiban nge-gym 1 kali 1 minggu. 1 kali seminggu. Ya. Cuma dikasih tahu kayak gitu. Oke, udah. Golongan kedua, mereka disuruh motivasi, dikasih motivasi setiap hari. Sekaligus dikasih tahu ada kewajiban. Gimana? Ini setiap minggu tetap direkap ya sama petugas. Petugas ini punya 3 orang ini tadi 3 golongan tadi dan setiap minggunya bakal direkap. Yang golongan pertama cuma kasih tahu kamu punya kewajiban untuk nge-gym minggu ini kamu sekali punya, seminggu. Entah berapa kali penting kamu punya kewajiban untuk nge-gym minggu ini. Iya. Mungkin kalau nggak salah di buku itu mungkin ya sekitar 3 kali atau 4 kali lah. Di buku itu dijelaskan. Pokoknya seminggu itu harus nge-gym. Ya. Terus golongan kedua dikasih tahu kamu punya kewajiban minggu ini plus ditambah dikasih motivasi setiap hari. Dikasih motivasi setiap hari dikasih motivasi dan mereka disuruh beli buku motivasi. Biar semangat. Tujuannya seperti itu. Berat badan. Iya. Golongan ketiga dikasih tahu punya kewajiban dalam 1 minggu, punya kewajiban nge-gym sekian kali, dikasih motivasi plus mereka disuruh ngerencanain. Dibuat plan yang sangat rinci. Tulisannya seperti ini. Saya ingin nge-gym di hari A, jam sekian di tempat A. Jadi mereka disuruh ngeplan seperti itu. Serinci itu. Hasilnya ketika sudah berjalan beberapa kali ditemukan bahwa mereka yang paling efektif atau mereka yang menghasilkan atau yang paling sering nge-gym gitu, ujung-ujungnya adalah golongan ketiga. Sedangkan golongan pertama dan kedua ini di bawah 50%. Kemungkinan mereka bakal nge-gym. Jadi sebenarnya motivasi itu nggak penting. Penting, berpengaruh. Cuman yang lebih penting lagi adalah actionnya itu tadi. Perencanaan yang lebih detail, perencanaan yang rinci. Itu yang penting. Jadi demikian halnya juga ngafal Gus Yolan. Semakin rinci, semakin jelas, semakin baik. Jadi dalam kita menentukan tujuan lah. Ya, jadi kita harus
merincikan bagaimana kegiatan. Mungkin pagi ini kita harus menghafal benar. segini, siang ini segitu, nanti Benar. malam juga segini. Jadi harus rinci. Bener-bener rinci. Itu salah satu Kesimpulannya tips. seperti itu, ya, Itu tipsnya. salah satu tips untuk bagaimana memanajemen waktu. Ya, itu jadi saja. intinya teman-teman harus punya satu tujuan. Satu Apa yang tujuan. teman-teman ingin capai? Gitu. Selain tujuan ada lagi? Ya tadi Tips. habis di tujuan baru Habis. kemudian di breakdown Di dengan breakdown, jelas. dengan di jelas. breakdown akhirnya kita bisa jelas melihat tujuannya. Nanti kan ketika di breakdown lagi Gus Yolan kan harus kita bagi mana yang prioritas nih. Biasanya mari kita katakan kalau di hari itu ada tugas dan sebagainya gitu kan, maka perlu kita pertimbangin kapan waktu ngerjain tugas, kapan kita ngaji, ya kita butuh refreshing tentunya, kapan kita refreshing, kapan healing, main, ya. kapan kita bersosial. Jadi manajemen waktu ini memang penting ya. Kalau Bener. enggak bakal kelihatan gini loh. Kita kalau ngelihat dari luar bakal ngelihat, waduh nggak ada waktu. Benar. Bener-bener nggak ada Seolah waktu. kayak nggak ada, seolah Iya. kayak nggak ada. Padahal ketika misalnya kita benar-benar breakdown tadi sebenarnya ada aja 1 atau 2 jam mungkin Iya. yang Waktu itu kosong gitu. Iya. Waktu Selain bebas. waktu istirahat lagi. Selain tuh. waktu istirahat. Bener-bener Bahkan nganggur. lebih dari itu, Itu waktu-waktu nganggur. Waktu-waktu yang nganggur bahkan. yang terabaikan karena kita tidak merinci kegiatan-kegiatan itu ya. Benar sepertinya. sekali Gus Yolan. Ya, saya ingin lanjut ke ini. Pertanyaan teman-teman saya tuh banyak yang bilang gini. Ini lebih-lebih ke jurusan yang emang mereka ini menghafal Al-Quran, tapi ke jurusan yang tidak linear dengan Al-Quran. Jadi sering ditanyakan seperti ini. Mana sih yang lebih penting antara mengaji atau kuliah? Oh gini. Gimana? Tentu keduanya penting ya teman-teman ya. Keduanya penting. Mungkin teman-teman yang bergelut di bidang Quran sudah merasakan hal ini. Iya. Apa yang saya akan coba utarakan pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman sudah merasakan. Jadi saya di satu kesempatan saya pernah ngerasa kayak tugas saya nggak selesai-selesai, nggak Iya. kelar-kelar. Di ketika maba pun sampai semester 6 ya itu ada saya ngerasa kayak tugasnya kok nggak selesai gitu. Ketika saya coba introspeksi diri, Introspeksi. ya. Ternyata saya kurang ngaji di waktu hari itu. Jadi Kurang ngaji. iya, jadi dalam artian Kok kayak gini. bisa? Dalam artian kayak gini. Ketika saya coba waktu ngaji saya teratur di hari itu gitu. Di hari itu saya ngajinya teratur sesuai dengan target-target Iya. atau rencana saya pribadi. yang Ya. Jadi inti. semuanya terlaksana. Rencana saya terlaksana untuk ngaji misalnya taruh 1 juz hari itu atau 3 juz hari itu. Terlaksana. Maka di hari itu juga ketika ada tugas saya biasanya nih Bisanya. tugas saya bakal selesai juga. Jadi kerasa kalau misalnya ngajinya molor pun tugasnya jadi molor. Ikut molor. serius. Oh, berarti berpengaruh juga. Menurut saya berpengaruh. Dari pengalaman saya berpengaruh. Berpengaruh. Jadi ketika orang yang ini dalam artian mungkin orang yang sudah bergelut di Quran Iya, ya, iya, beda betul. halnya mungkin orang yang akan akan bergelut. ya akan bergelut. Mungkin teman-teman yang udah ngafal Quran gitu, punya hafalan sekian, maka ketika misalnya sudah Qurannya dilepas gitu. Iya. Kan ini kan jadi maksudnya keberkahan kita lah Iya, Quran ini kan keberkahan gitu. Al-Quran. Maka tugas yang lain juga jadi terbengkalai. Terbengkalai juga. Jadi keduanya sangat penting Gus Yolan. Benar-benar penting. Sama-sama penting menurut saya keduanya. Saling mengikat tentu saja ya. Tentu maka kalau dari pemaparan tadi mungkin perlu kita utamakan mungkin ngaji. Setidaknya ngaji teman-teman. Ada waktu ngaji. Jadi ngaji itu diniatin diniatin untuk biar waktu kita berkah lah gitu. Kan lebih keberkahan berkah. waktu apa arti keberkahan waktu Gus Yolan? Oh iya. Apa keberkahan waktu? Apa definisi keberkahan waktu? Gimana itu? Kalau kata guru saya dulu di Al-Aziziyah, Ustaz Muzaki bilang, kalau keberkahan waktu ialah melakukan hal yang banyak dalam waktu yang singkat. Melakukan hal yang banyak dalam waktu yang singkat. Gimana maksudnya itu coba? Misalnya dijelaskan. waktu kita kayak di Mahat tadi rasanya full, tapi ketika waktu iya. kita berkah banyak kita lakukan gitu. Padahal itu waktu yang sangat singkat. Padat ya, untuk Dalam. 24 jam kalau Iya. dipikir-pikir tuh kurang gitu. Iya. Tapi karena waktu kita berkah gitu. Ya kita menghormatin waktu gitu. Kita ngaji gitu. Dapat jadinya kita dengan ngaji tuh kita harap lah waktu kita jadi berkah gitu. Iya, Sehingga kita bisa melakukan banyak hal gitu. Ya, mungkin ini juga gara-gara Gara-gara molornya ngaji tadi itu mempengaruhi udah sekalian aja gitu molorin tugas. Benar. Bener-bener berpengaruh berarti. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ketika udah ngaji aja udah mau dimolor-molorin, bagaimana dengan tugas sih seperti itu. Bisa jadi Iya, seperti bisa itu. jadi. Itu mungkin pengalaman untuk yang Perihal bergelut Quran, ya, untuk yang bergelut di Quran. Bidang Quran. Seperti itu ya. Mhm. Terus bagaimana sih cara untuk memprioritaskan dua hal tersebut? Ini kan sama-sama penting nih. Iya. Kita mengaji juga penting untuk memurojaahkan Al-Quran, sedangkan tugas juga pasti ya tugasnya nggak dikasih waktu selama itu, pasti Iya. ada deadline Ada dan lain deadline sebagainya. tertentu, benar. Iya, bagaimana memprioritaskan bagaimana kita mengaji dan
mengerjakan tugas tersebut. Jadi di dalam pembagian waktu misalnya setidaknya ada 4 pembagian ya, 4 bagian umum teman-teman. Ini mungkin teman-teman udah sering dengar gitu. Iya. Ada pembagian waktu ada 4. Yang pertama penting tapi urgent, penting dan urgent. Penting dan Penting dan urgent yang pertama. Yang kedua penting tapi nggak urgent. Penting tapi nggak urgent. Ingat penting Urgent tapi nggak ini urgent. urgent ini harus dikerjakan Ya nih. harus di saat itu. Saat itu. Sorry, bukan urgent bahasanya. Penting dan mepet, penting dan mepet. mendesak. Sorry, bahasa iya. saya salah. Bahasanya Penting dan mendesak. Ya, Sorry. benar-benar. Penting tapi tidak mendesak. Ini yang kedua. Yang ketiga, Yang ketiga. tidak penting tapi mendesak. Ada tidak penting tapi Ada. mendesak ada. Yang Oh, ada keempat juga. itu tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting. Maka dan urutannya seperti Oh. yang saya bacakan tadi. Contoh kecil misalnya tugas. tidak. Di Nih, malam ini yang pertama nih Yang dulu, yang pertama, penting dan mendesak. penting dan mendesak. Contoh Hmm. kecil, kita kasih sebuah kejadian lah, sebuah apa Kejadian. namanya? Ya Ada tugas lah. nih. tugas. Tugas. Kita contoh misalnya ada tugas. Hmm. Kita misalnya baru ingat Baru ingat tugas ini malam hari, Iya. badal isya nih misalnya. Badal isya kita ingat. Sedangkan di waktu badal isya ini juga misalnya Ada waktu jadwal kita ngaji. ngaji misalnya. Jadwal Waktu kita ngaji. rencana misalnya. ngaji. Rencana ngaji. Di schedule. Oke. Sedangkan tugasnya nih 1 jam lagi terkumpul. Deadline-nya 1 jam lagi misalnya. Iya, deadline. Ini mepet Deadline-nya 1 jam, bener. Iya, Baru kita baru diingetin di grup Oh, sama iya. teman-teman. Jangan lupa Rek, 1 jam lagi kumpulin tugas. Misalnya. Waduh. Kita baru ingat, waduh ada Waduh. tugas ternyata. Maka seperti ini. Yang Itu lihat. pertama, mendesak, penting Urgent dan mendesak. penting dan mendesak. Contohnya ada waktu kita ngaji plus waktu kita ngerjain tugas. Iya. Mana lebih penting dan bukan mana lebih penting, mana yang penting dan mendesak. Itu tugas, ngerjain tugas. Tugas. Karena Karena deadline-nya lagi deadline 1 jam lagi. Iya, benar. Maka yang pertama diutamain ketika saat itu Iya, kerjain tugas dulu. Tugas Nanti dulu. ketika selesai tugas ya baru bisa ngaji. Iya. Itu Dan- juga mungkin bisa mempengaruhi kenyamanan ngaji kita. Benar, jadi nggak kepikiran Iya. deadline. Benar sekali, benar sekali. Jadi nanti kan habis karena hal Iya. itu, Gus Yolan, karena hal itu. Jadi bisa juga kita terapin yang bagian kedua tadi, Iya. penting Penting. dan tidak Tidak- mendesak. tidak Contohnya mendesak. tadi udah kita jadwal ngaji badal isya, Iya. ada yang penting dan mendesak. Tugas kita selesaiin dulu. Ada penting dan tidak mendesak, bisa kita ubah waktunya. Ubah. Jadi ada tugas tadi. Setelah kita kerjain tugas iya, baru kita iya. ngaji gitu. Jadi lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel yang penting dan tidak mendesak. Kita dahulukan yang memang Penting benar-benar dan mendesak gitu. Iya. Ada juga yang penting tapi tidak penting tapi Tidak mendesak. Nah, gimana itu? Baru Misalnya ajakan ngopi. ajakan ngopi. Rek, ngopi ntar kapan? Nanti jam 10 misalnya. Nanti Sekarang jam jam 10. 9 misalnya. Jam 10 malam, sorry. Jam Sekarang 10. puasa kan? Iya, 10 Bukan malam. 10 pagi. Iya, gitu. sekarang puasa nggak boleh. Jadi misalnya ajakan ngopi 10 malam nanti. 10 malam. Habis terawih. Ya, habis terawih misalnya Iya, kan. habis terawih. Kita lagi terawih, Ah. terus mendesak kan nanti. Rek, nanti habis terawih ngopi kan tiba-tiba teman Iya, ngajak. iya. Penting Teman dan ngajak. tidak mendesak kan. Tidak penting, tidak penting dan mendesak. tapi mendesak gitu kan. mendesak. Diajak ngopi. Rek. Nah, kita lihat dulu. Iya, iya. Sekiranya memang di antara yang tadi saya sebutkan urutannya ada yang penting dan mendesak atau ada yang penting tapi tidak mendesak, maka dahulukan dulu yang penting tadi. Baru kita mendahulukan yang tidak penting. Yang Tapi tidak sekiranya penting. yang 2-0 tadi, yang dua-duanya tadi kosong Iya, gitu. dua-dua. Itu maka bisa aja kita terima tawaran ini. Itu Berarti contoh yang urutannya tadi. udah jelas. Urutannya jelas. Baru yang terakhir, Yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya gimana? itu? Contohnya misalnya main game. Main game. Mungkin main Main game. Mungkin main game atau mungkin jalan-jalan. Itu kan Jalan-jalan, nggak terlalu iya. penting mungkin. Tidak terlalu penting. Dan tidak mendesak gitu. Iya, scroll Scroll itu sebenarnya nggak penting dan itu tidak sebenarnya nggak mendesak. penting, Cuman emang. kita sering terdistract aja sama kegiatan Iya, itu yang sering- sehari-hari gitu. Jadi sering salah urutan sepertinya Sering kita salah ini ya. urutan. Jadi yang tidak penting dan tidak mendesak itu urutan pertama sepertinya. Jadi mungkin saya coba sedikit sarikan tadi. Jadi ada urutannya ada 4 sekali Iya, lagi. Ada penting dan 4. mendesak. Contohnya tadi tugas yang mepet banget. Yang kedua terus ada yang penting tapi tidak mendesak. Kayak contohnya tadi kita sudah kasih contoh kasus ngaji. Ngaji tadi bisa di waktunya Iya, dirubah. lebih Yang ketiga fleksibel. tadi tidak penting dan mendesak. Mendesak. Ajakan ngopi tadi. Yang keempat Ajakan ini ngopi. tidak penting dan tidak Tidak mendesak. mendesak, scroll dan lain sebagainya. Ya, seperti. Kemudian yang terakhir ya. Terakhir. Udah sampai Terakhir. terakhir aja kita nggak terasa Nggak sudah terasa lama ya. Masya Allah. Jadi salah satu permasalahan dari semua orang sepertinya bukan hanya penghafal Al-Qur'an tapi orang-orang keseluruhan secara umum ini yakni tentang malas. Oke, nah, ini tentang malas. Ini sering menghinggapi saya juga. Iya, Kita juga sebagai seorang manusia ya. Semua orang itu pasti dihinggapi rasa malas Oke. dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat nih udah kegiatannya padat dan lain sebagainya dan ada tuntunan tugas juga. Nah, seringkali kita
tidak mengerjakan hal tersebut atau tidak manajemen setelah kita Manage, sudah, ya, sudah kita manage, sudah kita sudah breakdown susun. dan lain sebagainya, udah kita susun dan lain sebagainya, itu udah jelas. Tapi salah satu faktor yang emang bikin itu terhambat adalah kemalasan. Nah, Ya. bagaimana sih cara mengatasi Sebenarnya kalau malas itu kemalasan? simple sebenarnya, rajin. Oh, rajin. Mungkin lebih detail lagi ya. Kan kalau malas ya rajin. Oh, rajin. Rajin udah. Iya. Tapi kalau ada saya baca sedikit apa namanya? Gimana? Pernah baca postingan Said Febriawan Johari gitu ya. Ada saya dengar juga sebenarnya malas itu kunci lawan malas itu satu, Gimana? dikerjain, Mulai. misalnya kita malas taruh ngaji di hari itu, misalnya kita malas ngaji ya, taruhlah ada kewajiban kita untuk ngaji, Iya, ya, benar. jam yang sudah kita tentukan kita harusnya ngaji, cuman males gitu, lagi nggak mood gitu. Gak mood. Misalnya udah berturut-turut nih, Benar. udah berturut-turut kita ngaji, Ah, akhirnya timbul rasa malas. jenuh Jenuh. karena udah sering kan, Oh, jadi udah sering. kita jenuh. Ya. Ada satu waktu mungkin kita jenuh karena sudah sering ngelakuin hal itu, jadi kita jenuh. Iya. Mungkin hal yang harus dilakukan ialah mulai. Ngaji aja. Jadi maksudnya ketika ente ngaji, ketika malas, maka mulai untuk buka Quran. Setidaknya ada effort untuk buka Quran. Buka Quran. Ambil Quran. Setidaknya lagi malas itu Ambil mulai, dulu aja. ambil aja dulu. ya. Terus buka aja dulu. Buka aja gitu. dulu. Terus baca aja dulu. Baca aja dulu. Baca gitu. aja. Baca aja dulu. Mungkin Mm. ada aturan 10 menit kalau nggak salah, ada aturan 10 menit. 10 menit. 10 menit atau 10 detik ya. 10 detik. Atau beberapa saya lupa aturan Ya. itu, yang pasti ada aturan untuk melakukan sesuatu dalam rentang waktu tertentu. Ambil 1 menit aja. Ya, taruhlah 1 menit. 1 menit ada ayo. kita buat aturan Iya, baru. kita buat aturan baru. Aturan 1 menit. Aturan HTQ Podcast. Aturan podcast, Iya, aturan iya. 1 menit 1 namanya. menit. Ketika malas ngaji, maka terapkan aturan ini. Ngaji 1 menit nih. 1 menit. 1 menit aja ngaji. Mhm. Dan ketika ngaji 1 menit, Iya, maka insya Allah ketika kita sudah ngaji 1 menit nih teman-teman sekalian, maka pasti nggak mungkin, maksudnya kayak 1 menit palingan dapat 2, 3, nanggung. Nanggung banget. Lagi bentar satu halaman. Benar. Bentar setengah halaman lah taruh. Iya. Itu udah dapat setengah halaman, lagi bentar 1 halaman. Aja Udah lah. dapat 1 halaman nih, masa nggak sekalian 1 lembar? Lembar aja lah. 1 lembar ya, masa nggak sekalian 2 lembar? 2,5 aja. Sampai 2,5 sampai 1/4 sampai Seperempat, setengah, 1 juz. sampai akhirnya selesai. Akhirnya 1 juz. kita ngaji. Akhirnya ngaji dan Oh. target kita selesai. Oh. Target kita dari itu selesai. Dan ini pentingnya kita punya mindset bahwa ada mindset sebentar lagi, sedikit lagi. Nanggung. Nanggung. Itu mindset yang penting menurut saya. Mindset yang penting. Jadi kayak bener, dalam ngerjain tugas atau dalam ngaji, bahkan itu ketika kita ngaji, nanggung Rek. nanggung. Dikit lagi. Lagi. Kenapa nggak sekalian? Sering mungkin. Bener. Mas Iya, Ellen, kan? sering. Waktu kadang-kadang ngaji udah hafal nih, udah hafal udah halaman tuh mau selesai. Aduh, nanggung dikit lagi. Akhirnya selesai 1 halaman. Selesaiin juga. Kalau udah berhenti sana nanti ngelanjutinnya lagi Susah lagi. agak susah lagi, malas lagi Iya, untuk iya. mulai lagi gitu. Benar. Gitu. Jadi yang susah itu sebenarnya memulai. Dan sesudah mulai, yang susah itu membiasakan. Tapi misalnya dalam konteks malas ini, setidaknya teman-teman tuh mulai dulu dan terapkan tadi aturan 1 menit. Aturan 1 menit. Setidaknya mulai selama 1 menit dulu. Iya. Ketika sudah 1 menit mulai, insya Allah menit-menit berikutnya itu akan muncul. Gitu. Mungkin akan muncul mindset nanggung. Mindset nanggung. Nanggung masa ngaji 1 menit. 1 menit ya. Lanjut 2 menit lah. 5 menit 1 5 halaman. 1 halaman lah itu 1 jam. Akhirnya ngaji nggak terasa 1 jam. Udah 1 jam. udah dapat 2 juz nih ngaji ya, seperti itu. Ini sebenarnya kalau pembagian waktu dan sebagainya ini kan erat kaitannya dengan kebiasaan Gus Yolan. Kebiasaan. Benar kan? Nah, maka ini momen yang tepat teman-teman. Dalam artian nih kita ngeteknya kan bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Jadi maksudnya bulan Ramadan benar-benar waktu untuk kita bisa membiasakan diri. Bayangin, kita di bulan Ramadan ini dicekoki, kalau bahasanya dicekoki ya. Untuk misalnya sholat tarawih, sholat sunnah, sholat yang notabene sunnah itu setiap malam. Ya kan, setidaknya kalau di rumah dimarahin orang tua lah, nggak pergi tarawih atau dimarahin ya. Kenapa nggak tarawih gitu kan? Ya walaupun dia perantauan gini sadar kesadaran masing-masing balik. Cuma setidaknya maksudnya di bulan Ramadan ini kita seolah-olah kayak dituntut untuk terbiasa. Bayangin di hari pertama 2-3 mungkin kita bisa rajin. Hari keempat malas tarawih muncul lagi, malas hari kelima mungkin muncul lagi. Iya, dikit-dikit lagi dulu mungkin ya skip dulu hari ini. Skip dulu. Udah banyak nih. Banyak. Baru 5 kali Iya, gitu. baru 5 kali ya. Itu mungkin maksudnya kayak di bulan Ramadan nih benar-benar momen yang tepat ketika misalnya teman-teman mau bangun kebiasaan baru itu tadi. Karena bayangin kayak
soal tarawih tadi gitu. Kita dituntut tarawih. untuk benar-benar istiqomah 30 hari ya tarawih Iya, terus. benar. Puasa ya 30 hari puasa terus Iya, gitu. puasa Jadi terus. melatih kebiasaan. Oh, berarti membuat kebiasaan baru. Jadi setidaknya kebiasaan kita di 1 bulan ini Iya. itu diharapkan agar terbiasa di 11 bulan lainnya. Oh, itu tujuan Ramadan juga. Salah satu goals Salah satu daripada goals. Ramadan gitu. Salah satu Agar goals. misalnya kita terbiasa melakukan suatu kebaikan di bulan ini, maka di bulan berikutnya kita bisa bisa menerapkan. menerapkan apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu. Bener-bener awalnya Ramadan juga itu seperti hawa-hawa pelatihan. Awal pelatihan. Hawa-hawa pelatihan Hawa untuk pelatihan. melatih bagaimana kita lebih rajin. Yuk, orang-orang yang biasanya di bulan-bulan lain tuh kan nggak pernah ngaji, Iya. nggak pernah. Alhamdulillah di bulan Ramadan Iya, ngaji lah. tiba-tiba Alhamdulillah. buka Quran. Benar. Wah, itu mungkin kalau diistiqomahkan mereka itu benar-benar istiqomah selama Benar. 30 hari. Maka insya Allah bisa Bisa insya Allah. berakibat di 11 bulan lainnya juga mereka ngaji. Mereka akan ngaji kayak ada yang kurang gitu Ada kalau yang kurang. itu Karena ya. kebiasaan mereka di bulan Ramadan tadi ke sholat. Iya, terima kasih Gus. Mm. Mungkin itu teman-teman bagaimana manajemen waktu antara Ngaji mengaji dan dan kuliah. Oh tadi mungkin ada yang terlewat satu tips ada yang gue apa? sholat. Gimana? Mungkin ada sedikit tips tadi yang terlewat. Tips yang Jadi terlewat. kalau kembali lagi merujuk ke buku Atomic Habits. Atomic Habits. Ya, buku Iya, Atomic Habits kesiolan. buku Atomic Habits. Itu ada satu tips yang baik untuk menciptakan kebiasaan baru teman-teman. Gimana? Yaitu adalah menempelkan kebiasaan baru Hmm. di kebiasaan yang lama sudah kita lakukan. Contoh gimana? kecil yang saya kasih tadi, ketika habis sholat kan kita udah pasti sholat, Itu kan kewajiban. kewajiban. Ah. Nah maka misalnya kita ingin terapin suatu kebiasaan baru, maka enaknya nih setelah sholat ini. Jadi habis sholat saya langsung menempelkan langsung nempelkan kebiasaan baru di kebiasaan lama. Contoh kecil kebiasaan lama sholat wajib Iya, kan. iya. Habis sholat saya langsung aja. Entah itu 2 lemar atau sekian. Itu ditempelkan di kebiasaan lama. Tempelkan. Dan dengan seperti ini itu maka insya Allah jadi untuk kita menciptakan suatu kebiasaan baru itu nggak susah. Karena nggak perlu nyari waktu lagi gitu. Kapan yang waktu kosong nggak perlu. Kita tinggal tempelkan di kebiasaan lama kita. Misalnya terbiasa mandi jam 8. Oh habis mandi saya langsung duha misalnya. Benar-benar. Langsung ditempelkan. Jangan ada rentang waktu karena nanti akibat ada rentang waktu itu jadi males nanti. Biasanya Iya, kayak iya, gitu. iya. Siap. Seperti itu. Jadi kita membawa hawa yang lama itu Bawa hawa yang baru ke hawa yang lama. yang lama. Kebiasaan yang Akhirnya baru kebawa. jadi Kebantu biar jadi- nempel. Jadi kebantu oleh Kebantu. kebiasaan yang lama. Lama benar demikian. Lama-lama juga ini bakal jadi kebiasaan lama juga kan kalau udah lama. Benar. Dan pasti kita udah terbiasa. Terima kasih Gus Rozik atas tips dan lain sebagainya nih di podcast kali ini sangat bermanfaat tentu saja untuk mengisi siang hari Ramadan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Mungkin untuk terakhir kali bisa Gus Rozik ini bisa memberikan closing statement. Oke, mungkin terakhir ya, Ya, closing statement detik-detik terakhir detik-detik terakhir di podcast Ateki Podcast. detik Ya. podcast. Jadi mungkin saya cuma mau bilang teman-teman, saya ngutip, saya lupa siapa yang mengungkapin ini, saya lupa. Cuman ada yang bilang gini, kita di masa depan adalah apa yang kita biasakan di hari ini gitu. Kalau kata Jenderal Gatot Nurmantio, itu beliau dulu, saya pernah ikut ke beliau kan ke Jakarta, ke Sialan dulu. Jadi dulu ke Jakarta, dulu kami sempat diundang ke Jakarta dulu. 1.000 orang pemuda di Indonesia, seluruh Indonesia tuh diundang, dikumpulin sama beliau di Jakarta. Alhamdulillah saya termasuk satu orang itu gitu. Itu beliau pernah pesan gini, ingat saya, beliau kasih ngisi waktu itu ngisi seminar, beliau bilang cara terbaik katanya untuk menyiapkan masa depan ialah dengan maksimalkan hari ini. Itu katanya. Juga balik lagi ke kata-kata saya tadi sebelumnya. Kita di masa depan adalah apa kebiasaan kita hari ini gitu. Apa yang kita biasakan saat ini, maka akan seperti itu kita masa depan gitu. Ketika kita biasakan diri kita sebagai seorang yang sering ngaji, rutin ngaji, maka insya Allah di masa depan kita sebagai seorang yang mungkin entah itu dalam pekerjaan yang apapun kerjaan kita ya, cuma dalam artian jadi kita orang yang senantiasa bersama Quran itu tadi gitu. Apa yang kita biasakan saat ini itu kita di masa depan. Biasa kita main game saat ini, mungkin masa depan kita jadi gamers. Iya. Biasa kita ngaji tafsir, mungkin masa depan kita nanti sebagai seorang Mufasir. Kita adalah apa yang kita biasakan saat ini. Demikian closing statement yang sangat luar biasa dari Gus Rozik. Saya mewakili HTK Podcast, saya Yolan Hardika Pratama ini dan Gus Rozik Ahmadi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di HTK Podcast selanjutnya. Selamat beribadah Ramadan.
Semoga puasanya lancar dan diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.